ketujuh, sunah-sunah puasa. Ada 7 bahasan. Pertama, definisi. Definisi itu arti. Puasa itu memiliki 2 ta'rif definisi. Ada yang secara bahasa, yang kedua secara istilah, terminologi, ya. Kalau secara lughat atau bahasa, puasa itu di dalam bahasa Arab imsakun anis syai', menahan diri dari segala sesuatu. Ya. Kalau secara bahasa lughat, ya. Kalau secara istilah atau terminologi, puasa itu, ya, imsaku anil muftirat, menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa. Yang membatalkan puasa apa saja? Nanti kita bahas di sini di 6, ya. Menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa dari sejak terbit fajar. Awas, terbit fajar. Fajar itu bukan matahari, awas, ya. Terbit fajar itu fajar shodiq, ya. Itu apa, garis merah di langit itu, ya. Itu waktu subuh. Terbit fajar, ya. Sampai ghurub syamsi, sampai terbenamnya matahari, yaitu waktu maghrib. Ya. Menahan diri dari sesuatu yang membatalkan puasa dari terbit fajar waktu subuh sampai terbenam matahari waktu maghrib, ya, dengan disertai niat, ya. Jadi puasa kalau tidak niat maka puasanya tidak sah, ya. Karena puasa ini merupakan niat ini merupakan rukun puasa. Kalau niat puasa Ramadan, niatnya itu boleh dibaca setelah matahari terbenam. Tas buka puasa kauli baca niat puasa, ya. Sampai sebelum waktu terbit fajar masuk waktu subuh, ya. Kalau puasa sunnah boleh dibaca sebelum waktu duhur. Umpama kalian jam 8 pagi tuh saya belum makan dari waktu subuh sampai jam 8 tuh saya niat puasa Senin aja, boleh, ya. Kalau puasa sunnah itu niatnya boleh siang hari, yang penting sebelum melewati matahari tergelincir atau belum melewati waktu zuhur. Puasa sunnah boleh. Senin Kemis boleh. Puasa hari kelahiran kalian juga boleh. Kalian umpamanya hari Rabu lahirnya, setiap Rabu kalian puasain boleh, ya, itu sunnah, ya. Tujuannya apa? Supaya bisa membuat otak kalian cerdas, ya. Bisa itu manfaat puasa hari weton. Bisa menarik energi positif, rezeki, ya, keberuntungan, bisa, ya. Puasa hari weton itu diajarkan oleh kiai saya, ya. Puasa hari weton, ya. Dah, itu definisi daripada puasa. Pak, yang kedua yaitu sejarah. Apa sih Pak puasa tuh, ya, diwajibkan itu, ya. Jadi sejak zaman nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad pun puasa sudah diwajibkan. Tapi beda-beda, ada yang hitungan harinya beda-beda, ya. Kalau pada Rasulullah sendiri, pada Nabi kita Nabi Muhammad, puasa itu diwajibkan pada tahun kedua Hijriah, ya. Jadi setelah Nabi pindah dari Mekah ke Madinah, di Madinah 2 tahun, baru puasa ini diwajibkan. Sebelumnya pada waktu Nabi Muhammad di Mekah, Nabi Muhammad kan di Mekah 10 tahun, ya. Jadi Nabi Muhammad itu dakwah seluruhnya 23 tahun. Beliau diangkat menjadi nabi umur 40 tahun. Dakwah di Mekah 10 tahun, di Madinah 13 tahun, 63 tahun beliau wafat, ya. Jadi ketika Rasulullah pindah ke Madinah 2 tahun baru turun ayat surat Al-Baqarah ayat 183. Yang sering dibaca tuh, ya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hafal boleh? Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kutiba, diwajibkan. Alaikumus syiyamu, kepadamu untuk berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun, agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Jadi tujuan puasa ini adalah supaya kita semua menjadi orang yang takwa. Takwa itu apa sih? Iya.
Takwa itu adalah ya menjalankan segala perintah Allah dan menjalankannya, itu secara istilah ya. Bahasa wong kana wong sing nurut ing Gusti Allah. Ya, itu takwa. Ya. Dan hanya orang-orang yang beriman dan bertakwalah nanti yang akan mendapatkan kebahagiaan yang hakiki di sisi Allah. Itu mendapat nikmat kubur dan mendapatkan surganya Allah. Itu sejarahnya ya. Pada waktu awalnya ya, puasa itu ya dibebankan apa? Ada. Konmennya Pak. Itu kan diajak ngaji. Bocah apa? Apa ngaji apa Pak? Ngobrol. Oh, ini ngobrol poros. Jadi bocah. Jadi puasa itu pada awalnya mulanya itu hanya diwajibkan kepada orang-orang yang mampu puasa saja. Ya. Di ayat 184-nya tuh. Ya. Baru beberapa tahun kemudian ya, yang tidak puasa itu wajib qadha. Dulu awal mula puasa itu ya berat ya. Jadi yang mampu-mampu saja yang puasa, mampu berpuasa tuh ya. Yang nggak mampu bayar fidyah. Tapi setelah itu turun ayat lagi 185-nya ya. Tidak hanya fidyah saja tapi harus qadha, mengganti di waktu yang lain. Itu tentang sejarah puasa. Ya. Yang ketiga, syarat wajib puasa. Jadi orang berpuasa itu ya diwajibkannya ada beberapa syarat. Pertama, agama Islam. Kalau agama non-Islam, kafir, ya Hindu, Buddha, Kristen, ya itu tidak wajib puasa. Ya. Yang kedua, ya balik. Jadi anak kecil itu nggak wajib puasa nggak apa, ya. Balik ukurannya bagi anak laki-laki umur 15 tahun atau sudah mimpi basah. Ya. Pak, saya udah umur 14 tahun, Pak. Udah balik belum? Udah mimpi basah belum? Belum balik. Ya. Jadi syarat balik bagi laki-laki itu dua. Pertama umur 15 tahun, kedua sudah mimpi basah atau keluar sperma. Bagi perempuan juga sama. Ya, cuma ada tambahan satu lagi. Tambahannya yaitu sudah haid. Ya. Haid wanita biasanya udah umur 9 tahun lebih ya. Contoh kasus begini. Pertanyaannya sudah balik belum ya? Ada seorang anak laki-laki ya, umur 12 tahun. Dia sudah bermimpi indah. Apa sudah balik atau belum? Sudah mimpi basah. Sudah balik belum berarti? Udah. Salah satu ya. Salah satu ada itu berarti sudah balik. Ada seorang perempuan umur 13 tahun. Dia belum haid. Sudah balik belum? Belum. Ada kasus anak perempuan ya. Jadi umur 15 tahunnya itu 15 tahun bulan Jawa, bulan Hijriah ya. Bulan Komariah. Ya. Bukan bulan nasional. Lahirnya Januari, itu Januari mana bukan. Januarinya pada waktu itu bulan Hijriahnya bulan apa? Ya seperti itu, 15 tahunnya dihitungnya. Ya. Contoh, ya. Ada anak perempuan umur 8 tahun 11 bulan. Ya. Dia sudah keluar darah, ya. Maka dia sudah balik belum? Belum 9 tahun. Ternyata keluar darahnya perempuan tadi itu bukan darah haid, tapi darah istihadah, darah penyakit. Belum 9 tahun udah keluar darah. Ya. Itu darah penyakit, harus periksakan ke dokter. Ya, darah istihadah. Ya. Kecuali udah 9 tahun lebih. Ya. Itu darah haid. Ada anak 10 tahun dia sudah haid, udah balik belum? Udah. Ya. Dia sudah balik, udah wajib puasa. Kalau belum balik, maka dia tidak wajib puasa. Boleh nggak puasa? Nggak dosa, ya. Tuh, itu syarat wajib puasa ya. Yang pertama Islam, kedua balik, ketiga berakal, tidak gila. Ya. Oredan berakal tuh, berakal sehat.
Ya. Contoh, ada orang gede lagi ngerokok. Kamu bukan orang Islam ya? Islam? Oh ngerokok. Ya. Kamu udah belum balik ya? Kok bisa dibalik sih? Umur selama tahun, oh ngerokok. Ya. Berarti ketika nggak berakal kamu tuh, edan ya. Islamnya Islam, ya. Udah balik, tapi masih ngerokok baik. Ya, berarti mau edan, ya. Ya enggak? Iya. Jadi kalian kalau orangnya mau orang Islam, ya, terus balik tapi manganin dalam, ya, nggak ada udzur, nggak ada halangan, nggak puasa, berarti orang gila dia. Ya, nggak paham aturan syariat agama, ya. Hah? Ya. Terus yang keempat, syarat wajib puasa adalah tidak ada udzur. Sudah tidak ada udzur. Udzur itu halangan, uzur. Ya. Ada udzurnya, kalau perempuan udzurnya haid, nifas. Bahkan haram ketika puasa tuh, nggak boleh. Nifas itu darah yang keluar setelah melahirkan ya. Jadi seorang perempuan ketika haid, nifas itu haram puasa. Ya. Terus apalagi udzurnya? Sakit. Sakit. Itu boleh nggak puasa? Ketika sakitnya ada harapan sembuh, maka dia wajib mengkodok di hari yang lain, ya, di luar bulan Ramadan. Ya. Kecuali sakitnya udah sakit tua rentang, us bulu tahun, ya. Cuma orang tua rentang nggak wajib puasa nggak apa. Cuma dia wajibnya bayar fidyah. Ya. Barangkali kalian punya kakek nenek yang udah tua rentah, udah nggak kuat puasa, boleh. Ya. Tapi nanti, ya, harus bayar fidyah. Fidyahnya berapa Pak? Memberi makan satu orang miskin satu hari satu orang. Ya. Kalau di ini kan beras mah 1 liter lah. Ya. Sedina yang ditinggalkan 1 liter. Berarti kalau 30 hari nggak puasa 30 liter sedekahkan. Ya. Itu fidyahnya. Ya. Udzurnya apa lagi? Musafir perjalanan itu boleh nggak puasa. Asal perjalanannya pertama bukan perjalanan maksiat. Umpama main judi, saya mau main judi Cirebon, misalnya di kasino umpamanya kan. Itu nggak boleh. Ya boleh mancing. Perjalanan mancing boleh. Dan perjalanannya ini 83 km. Kalau dari sini ke Indramayu, ke alun-alun hanya 60 kilo. Belum boleh berbuka puasa. Masih wajib puasa. Wah kan bolak-balik ya boleh kalau bolak-balik. Ya. Bolak-balik kan lebih dari 83 kilo boleh berbuka. Ya. Kalau puasa Pak, lebih hebat lagi, boleh puasa. Maksudnya berbuka juga boleh, puasa juga boleh. Utama mana Pak? Ya tergantung situasi dan kondisi. Kalau perjalanannya ringan, ya walaupun 83 km ya, ringan, nggak melelahkan itu boleh. Ya, puasa juga. Tapi sekiranya itu membawa mudarat bagi dirinya karena berat umpamanya. Perjalanannya ke Surabaya, puasa sampai jangan. Ya, ke Jogja umpamanya. Itu boleh berbuka, rukso namanya, keringanan dalam agama. Itu lebih utama ya diambil ruksonya, ya keringanannya. Kalau ke sini ke Cirebon itu boleh berbuka ya, udah lebih dari 83 kilo. Ya. Tapi amun ya ning Cirebonnya dodoknya ning mobil AC enak tuh, banyak puasa kuat ya. Kuat. Dulu mah bakal tak berat, ya. Itu syarat wajib puasa. Yang keempatnya syarat sah puasa. Syarat sah puasa enggak beda dengan ini ya. Cuma di poin 2-nya ini ya. Pertama syarat sah puasa pertama Islam. Orang non Islam itu tidak sah puasa. Enggak dapat pahala ya. Yang kedua tamyiz. Tahu tamyiz? Tamyiz itu bisa membedakan antara yang baik dan buruk. Tamyiz. Tamyiz itu usia 6 tahun sampai 7 tahun udah tamyiz itu. Ya. Nih udah tamyiz. Ya, udah tamyiz. Islam udah tamyiz kan. Ya. Bisa membedakan antara korma dengan arang. Geni, arang bro, arang. Itu termasuk tamyiz. Ya. Bisa menjawab pertanyaan, ya. Itu juga tamyiz. Ya, termasuk tamyiz. Ya, umur 6 tahun lah, kira-kira 6 sampai 7 tahun udah tamyiz, ya. Jadi itu sah puasanya.
Jadi anak-anak SD itu sah puasa. Ya. Puasanya sah. Ya. Pahalanya untuk siapa? Kalau belum balik, pahalanya untuk orang tua. Kalau tidak puasa nggak dosa. Ya. Anak saya Ines di rumah itu belum balik ya. Belum balik karena belum haid sih. Ya itu ya kalau nggak puasa juga nggak dosa nggak apa. Ya. Tapi kalau puasanya sah, dapat pahala orang tuanya. Jadi yang dapat orang tua. Ya. Itu kemurahan Islam. Yang ketiga berakal. Kalau wong edan puasa rasa puasanya. Ya. Yang keempat tidak ada udzur. Ya, umpamanya kalau dia haid, dia nifas puasa nggak sah puasa. Ya. Tuh, ya.